Sinta Prastia. Okay, today we are going to learn about possessive pronoun ya. Jadi guys, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan ya. Okay, but before that sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa itu kata ganti kepemilikan dari masing-masing subjek itu sendiri ya. Di pertemuan kita atau di video kita sebelumnya kita telah belajar possessive pronoun ya, yang posisinya di subjek dan di objek. Oke, kita sekarang kita bahas atau fokus hanya ke possessive pronounnya, kata ganti kepemilikannya. Nah, oke guys, jadi semua possessive adjective ini my, your, their, our, her, his, its itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Dia harus diikuti oleh kata benda setelahnya. Misal my name, your, my name namaku, your name namamu, their name nama mereka, our name nama kita, her name namanya dia perempuan, his name namanya dia laki-laki, its name namanya benda itu. Oke, kita mulai. Misal, jadi ini tadi harus diikuti apa? Kata benda dan tidak bisa berdiri sendiri. Misal kita langsung ke contoh. My book is on the table. Nah, ini maksudnya. Jadi, setelah my ini harus ada kata benda yang mengikutinya. Bisa my book, bisa my pencil, bisa my name seperti contoh saya tadi. Bisa my eraser, my bag dan lain sebagainya. Intinya harus ada kata benda ya setelah my itu sendiri. Oke? Nah, kalau contoh di sini saya memberi my book is on the table. Jadi apa? Bukuku ya ada di atas meja seperti itu. Jadi my book, nggak bisa my berdiri sendiri guys. Oke? Nah, kita ke contoh yang kedua ya. Di sini saya memiliki your bike. Nah, contohnya adalah sepedamu. Your bike. Nah, your bike is new. Sepedamu baru, ya. Jadi your ini tidak bisa kalau misalnya dia your saja, harus ada kata benda setelahnya, ya. Seperti itu. Your bike. Nah, next kita punya they. Oke? Nah, contohnya di sini, the students were in the class when their new teacher came. Oke? Nah, jadi siswa-siswa masih berada di dalam kelas ketika guru baru mereka datang. Nah, ini termasuk apa? Kepemilikan. Their new teacher artinya guru baru mereka. Ya, seperti itu. Jadi harus ada kata benda setelahnya, ya. New teacher ini noun-nya yang mengikuti their. Paham ya dari sini? Oke, next. We have her name here, ya. Her name is Diana. Nah, jadi namanya dia, her itu namanya dia perempuan, guys. Ya, jadi namanya Diana. Nah, harus ada apa? Kata bendanya. Her name. Harus ada kata benda yang melekat pada kata-kata possessive adjective itu. Ya, di sini her. Namanya dia perempuan adalah Diana. Oke, next. Kita ke yang apa? He. Kepemilikannya jadi his dog barked a lot last night. Artinya anjingnya dia laki-laki itu apa? Menggonggong, ya, sering menggonggong kemarin malam, ya. Jadi anjingnya dia laki-laki itu sering menggonggong semalam, ya. Anjingnya. Ya, jadi ini possessive adjective itu adalah kepemilikan. Oke? Next, last ya. Its skin is poisonous, don't touch it. Jadi its ini untuk kata benda. Misalnya yang poison di sini apa? Kita contohkan ular ya. Nah, jadi kulitnya itu beracun, jangan menyentuhnya. Its skin, nah kan? Bukan beda dengan yang it's gini ya. Ini berbeda guys. Kalau ini artinya it is ya.
Kalau yang its seperti ini maksudnya nya, kulitnya. Seperti itu. Kulitnya mungkin binatang di sini yang dimaksud adalah kulitnya ular itu beracun. Dalam kalimat ini ya, kulitnya beracun. Jadi jangan menyentuhnya. Oke, jadi pada intinya guys, kesimpulannya possessive adjective ini merupakan kata ganti kepemilikan yang bisa diartikan nya. Misalnya atau ko. Kalau misalnya ini nya, maksudnya itu ini, her, his, its itu artinya nya. Tapi kalau my berarti ku. Kalau punya ku maksudnya ya. Kalau your berarti punyamu, seperti itu ya. Kalau they dia punya mereka. Oke, paham dari sini? Kita lanjut ke possessive pronoun sekarang ya. Bedanya kita lihat dari sini guys. Kalau tadi possessive adjective my, your, their, our, her, his, and its itu tidak bisa berdiri sendiri atau harus ada noun setelah itu. Nah, kalau possessive pronoun itu dia malah berdiri sendiri guys. Jadi cukup mine, punyaku, artinya yours, punyamu, theirs, punya mereka, ours, punya kita, hers, punya dia perempuan, his, punya dia laki-laki. Sedangkan its itu tidak punya possessive pronoun guys. Oke, kita langsung ke contoh ya, satu-satu. Mine ya, punyaku sekarang. This book is mine. Buku ini punyaku. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak usah tidak seperti yang tadi ya. Yang possessive adjective ini bisa berdiri sendiri, lihat, ya kan? Langsung. Buku ini punyaku. Oke, jadi mungkin kita bisa tulis di sini ya, mine itu punyaku artinya. Nah, seperti itu. Lalu yours ya. This love will always be yours. This love will always be yours yang artinya cinta ini akan selalu untukmu atau cinta ini akan selalu punyamu. Seperti itu. Jadi yours ini bisa kita artikan punyamu. Seperti itu ya. Theirs sekarang, next. My house is beside theirs. Nah, theirs ini artinya apa? Kepemilikan mereka atau lihat, rumahku ada di sebelah rumah mereka. Theirs itu artinya kepemilikan mereka. Dalam hal ini atau dalam kalimat ini karena subjeknya di sini adalah rumah, ya, maka yang dimaksud punya mereka itu adalah rumah mereka, ya. Jadi punya mereka. Theirs itu punya mereka. Tapi karena di dalam kalimat ini yang kita bicarakan adalah rumah, berarti termasuk rumahku itu di sebelah rumah mereka. Seperti itu. Oke, next kita ke ours guys. Ours ini possessive adjective dari we ya. The money is ours. Uang ini adalah milik kita. Jadi ours ini artinya milik kita ya. Milik atau punya kita, karena tadi punya kita punya aja. Ya. Nah, the money is ours artinya uang ini milik kita. Seperti itu. Next. Sekarang kita ke hers ya guys. Kata ganti kepemilikan yang dia perempuan ya. Pakai hers. The shoes are hers. Apa artinya? Sepatu-sepatu itu adalah milik dia perempuan. Jadi atau punya dia perempuan. Hers di sini artinya punya dia perempuan, seperti itu ya. Oke, next. His guys. Nah, contohnya his di sini, we cannot take this picture because it is his. Kita tidak bisa mengambil gambar ini karena ini adalah punyanya dia ya. Atau his di sini adalah picture-nya dia. Ya, jadi his di sini bisa kita artikan punyanya dia laki-laki. Oke. Jadi perbedaannya kalau di sini bisa saya simpulkan ya guys. Kalau misalnya possessive adjective dia harus diikuti oleh noun, harus diikuti oleh kata benda. Misal tadi my book, your bike, their new teacher, her name, his dog, its skin. Nah, itu harus ada kata benda setelah
possessive adjective itu. Tapi kalau possessive pronoun kebalikannya, dia berdiri sendiri guys. Dia tidak usah diikuti oleh kata-kata apapun setelahnya atau sebelumnya. Misal mine, yang artinya sudah punyaku. Lalu yours, punyamu. Theirs, punya mereka. Ours, punya kita. Hers, punya dia perempuan. Sedangkan his, punya dia laki-laki. Dan itu mereka bisa berdiri sendiri. It's mine, berarti ini punyaku. Sudah cukup. Oke, guys, now let's come to the conclusion about the difference, the use of adjective pronoun and possessive pronoun. Oke guys, sekarang kita simpulkan aja ya. Apa sih perbedaan penggunaan dari adjective pronoun dan possessive pronoun itu? Nah, di sini saya sudah memiliki 3 contoh kalimat ya. Di sini adjective pronoun, misalnya this is my book. Nah, ini adjective pronoun dari kepunyaanku, atau di sini ini adalah bukuku ya. Nah, dilihat di sini ada gandengannya. My-nya harus ada gandengannya kata benda, yaitu di dalam hal ini buku. Oke? Nah, kita lihat kalau yang di sini di possessive pronoun, this book is mine. Jadi buku ini adalah punyaku. Mine di sini bisa berdiri sendiri, tidak ada gandengan apapun. Paham? Oke. Sekarang kita ke contoh nomor 2. That is your money. Nah, your di sini ada gandengannya kata benda, yaitu money, uang. Oke? Itu adalah uangku, ya. Nah, di sini dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, your itu. Oke? Coba kalau contoh di possessive pronounnya. That money is yours. Ya, uang itu adalah punyamu, ya. Ini punyamu. Ini tadi punyaku. Oke? Nah, dilihat ya bedanya. Kalau your ada your money, ya. Tapi kalau ini yours, ada s-nya, tapi dia berdiri sendiri. Uang itu adalah punyamu. Itu possessive pronoun. Kalau adjective pronoun, that is your money. Seperti itu, ada money-nya di sini. Paham kan? Oke, sekarang kita ke contoh terakhir, guys. That is our school. Nah, ini kata bendanya atau noun-nya sekolah kita. Nah, seperti itu. Jadi, that is our school. Coba di possessive pronoun jadinya apa? That school is ours. Nah, sekolah itu adalah punya kita. Seperti itu. Paham kan bedanya, guys? Intinya kalau adjective pronoun itu harus ada gandengan kata bendanya. Tapi kalau di possessive pronoun itu dia bisa berdiri sendiri. Oke? I think that's all. Okay guys, to check your understanding about possessive pronoun today, now let's analyze these 7 questions. Okay? Jadi untuk mengecek pemahaman kalian tentang possessive pronoun yang barusan kita pelajari, kita analisa 7 pertanyaan ini satu-satu ya. Oke? Kita mulai dari yang pertama. Is this Diana's hat? Apakah ini topinya Diana? Ya. Ya, berarti di sini apa? Iya, punyanya, iya kan? Berarti apa? Her atau hers? Ya jelas hers. Kenapa? Karena dia bisa berdiri sendiri. Coba kalau di sini ada head-nya, berarti dia pakai her. Tapi di sini kan nggak ada siapa-siapa, alias dia berdiri sendiri. Artinya dia tidak tergantung pada kata benda. Nah, oleh karena itu kita pakai yang possessive pronoun, yang hers, yang ada s-nya ya guys. Oke, sekarang kita ke yang number 2. This dessert is bla bla bla, but you can have it. Makanan penutup ini adalah punyaku ya guys. Kalau misalnya dia ini berdiri sendiri alias tidak ada kata bendanya, berarti kalian harus milih yang possessive pronoun alias yang mine. Karena apa? Karena kalau mine itu harus diikuti oleh benda, karena di sini titik, tidak ada kata bendanya, maka dia berdiri sendiri, dan itu adalah ciri dari possessive pronoun yang mine ya. Oke? Tapi kamu bisa memakainya ya. Oke? Sekarang kita ke yang nomor 3. Nah, ini
Coba di sini you atau your car is very dirty because there is noun here, karena di sini ada noun, ada kata benda yaitu mobil. Mobilmu sangat kotor. Nah, karena di sini ada benda ya, maka kita pakai yang apa? Yang your, ya guys. Your car is very dirty. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita yang nomor 4 ya. That pillow belongs to me. Ya. Bantal itu adalah punyaku. Nah, that pillow is berarti apa? Punyaku kan? Berarti kalau punyaku berarti mine atau mine? Of course mine, karena di sini tidak ada kata bendanya. Kalau ada kata bendanya seperti ini tadi, ya, berarti kamu pilih yang mine. Berhubung di sini titik, maka kamu pilih yang yang possessive pronoun ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Please return bla 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 atau my or mine lalu money. Tolong kembalikan uangku. Nah, di sini ada money, di sini ada kata benda guys, ada uang di sini. Maka di sini kita pilih yang apa? Of course yang my money ya, yang kita butuh atau di sini yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke, kalau mine tadi kan bisa berdiri sendiri. Nah, kalau mine harus diikuti kata benda. Karena ini kata benda money, uang, nah harus diikuti oleh mine, harus pakai my money seperti itu. Oke, sekarang kita ke nomor 6. She told me about. Nah, ada secret di sini, ada kata benda. Nah, kalau ada kata benda berarti kita pilih yang adjective pronoun ya guys. Adjective pronoun apa? Of course hers. Karena kalau hers berdiri sendiri. Oke? Seperti itu. Jelas sekarang. He has a helmet. Nah, dia memiliki sebuah helm. Nah, maka helm itu adalah punyanya kan? Berarti punyanya dia. Nah, berarti his, of course, ya kan? Nah, kalau his ini guys, meskipun dia adjective pronoun atau yang possessive pronoun itu sama-sama his, ya. Oke, jadi jawabannya tetap his, meskipun dia ada nounnya atau tidak ada nounnya seperti ini, jawabannya tetap his guys. Oke, I think that's all for me. Ya, intinya di sini adalah kalau dia itu membutuhkan suatu benda, setelahnya berarti kalian pakai yang adjective pronoun, yang my, yang your, yang her tadi ya. Tapi kalau kalian kalau kalimat itu tidak membutuhkan suatu kata benda alias dia bisa berdiri sendiri ya, seperti mine, hers atau his, nah itu berarti dia pakai yang possessive pronoun seperti itu. Intinya perbedaannya ada di situ. Apakah dia butuh kata benda, apa dia bisa berdiri sendiri. Itu guys ya. Oke, I think that's all for today. Thank you for watching and see you my next videos guys, and bye bye. Hey there. Subscribe to my channel.